Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mala Zulia, eh, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Eh, di sini saya akan menjelaskan pengertian BK terlebih dahulu. Nah, apa itu BK? BK merupakan usaha dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan BK yaitu supaya anak dapat memilih, menyiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan memperoleh hal yang berharga dari keputusan yang diambil. Di dalam BK itu ada program dan layanan BK. Saya akan menjelaskan program BK yang ada di sekolah SMAN 5 dan SMKN 10. Yang pertama dari SMAN 5. Di masa pandemi ini lebih sedikit dan guru bimbingan konseling lebih sulit mengontrol peserta didik karena tidak tatap muka. Kegiatan bimbingan konseling sebelum masa pandemi lebih banyak dibandingkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Permasalahan yang sering terjadi yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik. Kedua, permasalahan kedisiplinan peserta didik sulit untuk diterapkan karena di masa pandemi ini guru BK tidak bertemu secara langsung dengan peserta didik, terutama kelas 10. Di masa pandemi ini kegiatan yang dilakukan guru bimbingan konseling untuk mengontrol peserta didik itu uh, adalah masuk ke dalam grup kelas peserta didik yang terdiri dari guru BK, wali kelas, dan peserta didik. Kedisiplinan waktu sangat sulit diterapkan di dalam peserta didik seperti masalah terlambat, belajar online lebih banyak sekali menurunnya karena sebagian peserta didik menganggap bahwa belajar online itu adalah libur, padahal tetap sekolah walaupun tidak tatap muka. Dan guru pun tidak mau belajar online seperti ini. Maka dari itu, disiplinan peserta didik sangat menurun. Pemantauan yang dilakukan oleh orang tua, maka harus ada kerjasamanya antara orang tua, guru, wali kelas adalah hal yang utama. Jadi yang lebih banyak berperan adalah orang tua di masa pandemi ini. Sedangkan sebelum masa pandemi ini, guru dan siswa biasanya kegiatan atau permasalahannya itu langsung dan permasalahannya itu ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Setelah itu, guru bimbingan konseling sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, guru bimbingan konseling menangani permasalahan peserta didik dengan cara memanggil dalam bentuk surat panggilan atau SP. Tetapi saat pandemi seperti ini, guru bimbingan konseling menangani langsung. Jika permasalahannya itu tidak rumit ataupun berat, guru bimbingan konseling biasanya menghubungi langsung peserta didik atau mencari informasi ke teman-teman peserta didik tersebut. Guru BK bisa mencari informasi melalui guru bidang studi atau wali kelas. Biasanya yang ditanyakan terlebih dahulu adalah bidang studi setelah wali kelas. Guru bimbingan konseling cukup menanyakan kepada dua guru mata pelajaran itu, pendukung dan data bimbingan konseling itu seperti yang dijelaskan tadi. Jadi permasalahan peserta didik selesai. Setelah itu guru bimbingan konseling mengamati dalam beberapa minggu apakah peserta didik mengalami permasalahan atau tidak. Jika permasalahan itu sering timbul atau tidak. Jika permasalahan itu sering berarti tidak ada perubahan dalam diri peserta didik. Perubahannya dengan cara guru bimbingan konseling berkomunikasi dengan peserta didik. Guru BK menanyakan ke teman satu kelas peserta didik tentang bagaimana peserta didik ini. Jika dengan cara seperti itu tidak ada perubahan, guru BK melakukan pemanggilan ke peserta didik tersebut. Di dalam peserta didik, guru BK yaitu untuk saling terbuka atau didengar guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling itu tidak boleh berpihak. Anggap saja guru bimbingan konseling itu seperti sahabatnya atau temannya. Karena peserta didik itu biar terbuka, mau
cerita. Guru bimbingan konseling harus mencari datanya, seperti menangkap masalahnya apa. Misalnya tidak ada perubahan, dipanggil peserta didik, maka guru BK mencari pendukung data atau yaitu orang tua. Biasanya orang tua mengalih tangankan permasalahan ke guru BK. Berarti pihak bimbingan konseling mengaitkan dengan disaksikannya wali kelas. Oleh wali kelas, guru bimbingan konseling dan orang tua itu bekerja sama. Permasalahan itu jika sudah selesai atau tidak, biasanya guru BK berkunjung ke rumah peserta didik. Berarti peserta didik permasalahan itu dianggap selesai oleh pihak guru uh, yang sudah menangani permasalahan tersebut. Nah, yang kedua SMKN 10. Di masa pandemi seperti sekarang ini, peserta didik berkonsultasi mengenai permasalahan kepada BK melalui WhatsApp, yang nantinya guru BK bisa menjelaskan bagaimana solusi tentang permasalahan yang dialami peserta didik melalui media tersebut. Dengan cara seperti itu dapat mudah mengatasi masalah yang peserta didik alami. Dan guru BK memberikan tugas peserta didik agar lebih dalam mengkaji lagi, belajar salah satu metode untuk menyampaikan konseling di masa pandemi ini. Nah, langkah untuk menangani permasalahan peserta didik yaitu dari hati ke hati. Jika kita sebagai guru apabila peserta didiknya salah, jangan langsung dimarahi. Itu salah karena bukan solusi. Maka ketika peserta didik itu bermasalah, guru BK memanggilnya dari hati ke hati dengan cara memberikan pandangan atau solusi terhadap permasalahan peserta didik. Apa titik permasalahannya tersebut dan harus dipecahkan. Tugas guru bimbingan konseling harus mengetahui tugasnya apa. Jika peserta didik memiliki masalah pribadi, harus tanyakan dan diberikan solusi yang terbaik. Jadi dari hati ke hati diberikan pencerahan, dijadikan solusi untuk peserta didik, sehingga masalahnya akan terjawab dan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Nah, itu saja penjelasan guru BK antara dua sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.